Halo semuanya, di sini saya akan membagikan mengenai update channel YouTube saya. Dan sesuai judulnya, sesuai thumbnailnya, kita akan membahas mengapa YouTube bisa kita jadikan sebagai semi passive income. Oke, ayo kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, kenalin gue Edi Merwanto. Gue adalah seorang software engineer, yang mana alhamdulillah sekarang saya masih bekerja di bidang software development. Dan juga saya mempunyai sampingan yaitu sebagai content creator. Sebelumnya saya pernah membagikan beberapa ide untuk menghasilkan uang secara online, yang mana salah satunya yaitu YouTube. Nah, di video kali ini saya akan membahas secara spesifik mengenai update dari si channel YouTube ini. Seperti sudah saya mention tadi, YouTube ini bisa kita jadikan sebagai semi passive income. Nah, alasannya apa? Dan sebenarnya apa itu passive income? Income itu atau penghasilan itu secara umum ada dua ya. Yang pertama yaitu active income, yang kedua yaitu passive income. Active income yaitu merupakan penghasilan atau pendapatan yang kita dapatkan dari bekerja, bisnis, yang mana itu biasanya kita harus menukar waktu kita untuk mendapatkan uang, yang mana seperti kita bekerja atau kita membuka bisnis. Kalau itu bisnisnya belum besar, yang mana belum autopilot, itu biasanya kita harus menghandle secara pribadi bisnis tersebut untuk menghasilkan uang, yang mana itu sama saja dengan menukar waktu dan tenaga kita dalam menghasilkan uang, yang mana itu bisa kita sebut sebagai active income. Nah, secara simpelnya kalau teman-teman yang mungkin di sini punya pekerjaan, itu juga bisa disebut sebagai active income, yang mana teman-teman harus bekerja dari jam 9 sampai jam 5 untuk mendapatkan gaji di setiap bulan. Nah, passive income ini atau pendapatan yang pasif ini yaitu uang yang bisa teman-teman hasilkan tanpa harus bekerja secara langsung. Nah, biasanya kalau orang-orang yang sudah kaya, yaitu mereka punya banyak passive income, terutama dari mereka investasi di sebuah bisnis ataupun di platform-platform usaha lainnya. Nah, balik lagi, kenapa YouTube ini bisa kita jadikan sebagai semi passive income, yang mana YouTube ketika kita sudah berhasil monetisasi, itu akan sangat menguntungkan kita. Artinya kalau di YouTube itu susahnya adalah di awal sebelum kita berhasil monetisasi. Nah, setelah itu monetisasi, yang bisa kita lakukan adalah gimana cara meningkatkan view dan subscriber kita ya. Tapi poinnya adalah kita sudah berhasil dimonetisasi, yang mana itu sudah bisa menghasilkan uang. Nah, kenapa ini bisa semi passive income? Yang pertama, kita sudah bekerja di awal, yaitu kita membuat video dari pertama sampai berhasil monetisasi. Itu biasanya banyak video yang udah kita buat ya. Nah, video tersebut selama itu relevan, itu akan tetap hidup, tetap ditonton oleh pengguna-pengguna YouTube, yang mana selama video itu masih ditonton, itu masih tetap bisa menghasilkan uang. Yang mana ini akan saya bagikan analisis dari YouTube di channel saya ini. Nah, di sini bisa kalian lihat dari tanggal 7 Juni sampai tanggal 16 Juni itu saya tidak upload sama sekali. Jadi bisa dibilang di sini tidak ada update sama sekali. Yang mana kebetulan itu saya sedang sibuk, dan sekaligus saya ingin menguji bagaimana channel YouTube ini berjalannya. Nah, dari sini kita bisa tahu dari tanggal dimana saya tidak upload, artinya saya nggak kerja di sini, ini masih ada orang yang menonton. Jadi di waktu tonton itu masih tetap ada, kemudian subscriber masih bertambah, dan di penghasilan pun di sini masih masih berjalan terus ya. Nah, inilah keuntungannya kenapa
saya bilang tadi bisa menghasilkan semi passive income. Artinya ketika kita benar-benar lagi sibuk dan nggak bisa kerja untuk mengerjakan channel YouTube ini, oke, nggak apa-apa kita libur beberapa hari dan channel YouTube ini masih tetap menghasilkan. Artinya itulah yang disebut passive income. Walaupun kita nggak bekerja, tapi kita tetap masih mempunyai penghasilan atau pemasukan. Nah, itulah keuntungan dari YouTube. Cuma sebagai catatan, agar kita tidak kehilangan penghasilan, yang mana kalau kita lama banget nggak update pasti view-nya menurun dan itu mempengaruhi ke penghasilan kita. Maka dari itu, kalau teman-teman mau membangun YouTube ataupun itu udah monetisasi, kalau bisa tetap teman-teman update, ya mungkin nggak perlu sebanyak di awal. Jadi kalau kita udah monetisasi seperti ini, kita bisa mempersedikit uploadnya. Misalkan yang tadinya teman-teman harus upload seminggu sekali, setiap hari dalam 1 minggu, artinya kalau seminggu itu bisa 7 video. Nah, itu teman-teman bisa upload, strateginya dirubah menjadi misalkan seminggu 5 kali atau 3 kali. Nah, itu masih masuk akal, masih bisa berkembang di dalam YouTube ini. Oke, mungkin itu aja insight yang ingin saya bagikan. Kalau teman-teman penasaran, silahkan tanya-tanya apa yang ingin teman-teman tanyakan di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab. Oke, mungkin itu aja. Sekian.